Ternyata kalau konten kita iklanin di Google, yaitu di Google Ad, itu tidak hanya akan mendatangkan view yang berkualitas, tapi juga subscriber yang real. Ya, namanya juga dipilihin sama Google, ya nggak? Halo semua, jumpa lagi di Budi Putra Channel, channel tutorial YouTube buat pemula. Mengapa sih kita perlu mempromosiin konten-konten kita, video-video kita? Ya, promosi sangat penting. Ada banyak cara kita berpromosi kan? Nah, salah satu cara berpromosi adalah diiklanin lewat Google Ad. Artinya beriklan di YouTube nih, ya. Ya sama aja kalau kita bikin acara besar, kondangan, tapi kita nggak mengundang siapapun, ya nggak ada yang datang kan, percuma kan? Begitu juga kalau kita punya video yang bagus, konten yang bagus, channel yang bagus, kalau tidak kita promosiin, ya orang nggak pernah tahu kan? Bagaimana sih cara pasang Google Ad? Sebenarnya sangat gampang ya. Nah, berikut kita akan praktekkan bagaimana cara mengiklankan video-video kita ke Google Ad. Nah, pengelolaan Google Ad baru bisa dilakukan lewat browser. Ya, YouTube Studio yang kita buka di Mozilla Firefox atau di Chrome, baik di HP maupun di laptop. Nah, di aplikasi HP, YouTube Studio yang ada di HP, kita belum bisa mengelola promosi atau Google Ad. Ya. Jadi kita harus pakai browser. Langkah pertama kita buka YouTube Studio, kemudian kita masuk pilih konten, ya. Terus kanan atas ada promosi versi beta, klik promosi. Nah, di sini sudah ada video-video yang sudah saya iklanin sebelumnya. Nah, untuk bikin promosi baru, Google Ad baru, klik yang kanan atas. Nah, di sini ditanya nih video mana yang mau kita promosiin, ya. Nah, di sini jelasin kita pilih, ya. Nah, di bawah sini ada kita boleh bisa saja mengedit judulnya khusus buat iklan, buat Google Ad. Nah, video kita ini nanti akan muncul di antara video lain di feed beranda aplikasi YouTube, hasil penelusuran YouTube, dan tonton berikutnya YouTube. Ya, nah, oke. Yuk kita mulai masukin. Ini kan di fitur promosi ini ada 3 menu ya, ada video. Kita milih video, penargetan, kita mau segmen, kita mau menargetkan penonton di mana aja, terus anggaran, budgetnya. Nah, sekarang di video, ya kita pilih tambahkan. Nah, pilih salah satu video. Misalnya nih, oke. Nah, ini kan sudah ada nih judul, ini otomatis dari judul video kan. Oke. Tapi kita boleh edit, kita singkatin, nah kita boleh edit, kita perpendek misalnya. Misalnya nama channel, dihapus saja. Tapi ini tidak mengubah judul di video asli ya. Ini hanya buat tampilan iklan kita di Google Ad. Oke? Udah nongol semua. Nah, ini udah langsung kelihatan seperti kayak gini nih nanti nongolnya. Oke? Berikutnya. Nah, targetnya mana? Indonesia aja. Nanti ya, kalau kita mau nambahin Malaysia, Singapura, terserah. Tapi rasa-rasanya sih sebagian besar penonton konten saya ini kan yang berbahasa Indonesia dan lain sebagainya, itu Indonesia aja deh ya. Pilih Indonesia. Berikutnya. Nah, perlu budgetnya ya. Nah, di sini sudah di setting tanggal akhir 1 November, artinya sekitar 2 minggu nih. Di YouTube menyarankan kita beriklan di Google Ad itu minimal 2 minggu. Kalau nggak tidak efektif. Nah, ini di sini sudah dibikin anggaran 830.000. Tapi kita nggak perlu ngikutin ini, sesuai dengan budget kita aja. Misalnya 200.000. Ya, kita ubah di sini. Ya, walaupun di sini diingatkan promosi dengan total anggaran minimal 450.000 cenderung memiliki performa yang lebih baik. Ya, tapi namanya kebutuhan kita tidak besar atau kita mau coba-coba dulu, taruh 200.000 dulu. Di sini juga dibilangin berdasarkan total anggaran yang sudah dibikin ini, yang 200.000 ini, Anda akan membelanjakan rata-rata 13.333 per hari hingga tanggal akhir yang dipilih. Ya. Oke.
Oke, ini budgetnya, anggarannya saya patok 200.000 dulu. Ya kan? Habis itu klik promosikan. Nah, di sini akan muncul tertunda. Ya, di sini tertunda nih. Oke? Artinya apa? Ini masih butuh approval dari YouTube. Bisa saja video kita ditolak oleh YouTube, oleh Google, ya, karena ada alasan pedoman community, pedoman periklanan dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman saya beriklan di Google Ads selama beberapa hari terakhir ini, ada beberapa catatan yang mungkin bermanfaat buat kawan-kawan semua. Pertama, anggaran sekitar Rp200.000, ya, itu akan menghasilkan sekitar 1.000 view, 1.000 penayangan, dan akan dapat sekitar 60-100 subscriber, Rp200.000. Lumayan kan? Nah, ini subscriber yang real, yang berkualitas. YouTube yang milihin, ya, karena YouTube punya big data, ya. Itu milihin, ya, orang yang suka buka tutorial akan kelihatan di berandanya, dia klik, dia akan nonton. Video atau konten yang sebelum diiklanin CTR, rasio klik tayangnya tinggi karena memang lebih bagus, thumbnailnya juga menarik, yang memang sudah tinggi sebelum diiklanin, pas diiklanin juga akan tetap tinggi. Jadi algoritma Google, algoritma YouTube ini tidak bohong lah. Apa yang sebelum diiklanin jadi tinggi, ya udah lumayan gitu, sudah ada engagementnya, waktu diiklanin juga akan tetap tinggi. Artinya apa? Dengan diiklanin, jangkauannya akan semakin luas. Nah, itu artinya kita nggak perlu juga ngiklanin terlalu banyak video sih. Kita pilih-pilih aja yang menurut kita, mana sih yang jadi jagoan. Top 3 misalnya, kita pilih 2 atau 3, ya. Yang kita rasa lumayan nih, gitu. Karena sebelum diiklaninnya sudah mulai ada yang nonton, sudah mulai rame. Ya, nah kita pilih. Nah, disarankan seperti yang sudah saya singgung tadi, minimal ngiklan di Google Ads ini 2 minggu minimal. Artinya bisa lebih kan ya. Tapi kalau di bawah 2 minggu, promosi kita sudah berakhir, hasilnya baru setengah jalan gitu. Karena kalau kita pasang sekarang nih, kadang-kadang juga butuh sehari untuk di-approve sama YouTube, terus juga butuh sehari lagi untuk mulai masuk traffic-nya, mulai masuk view-nya, mulai nambah subscriber. Pengalaman lainnya adalah hindari menaruh merek dagang atau brand di judul konten kita. Seperti apa? Misalnya Canva, CapCut, ya, itu kan merek dagang yang kita sebenarnya harus minta izin dulu karena diiklanin kan. Nah, asal kontennya memang menarik, kalaupun ada nama brand di judul, di-approve Google juga sebenarnya, tapi aktif terbatas istilahnya. Jadi hasilnya bisa setengah dari promosi kita yang nggak ada masalah di merek dagang. Bagaimana cara kita bayar Google Ads ini? Ya, kita bisa bayar menggunakan credit card atau GoPay, ya. Nah, tadi saya nggak ngasih lihat pembayarannya karena sudah disetting di awal. Jadi kalau Anda baru mau ngiklan di Google, menetapkan anggaran, di situ harus diisi nomor credit card atau nomor GoPay kita. Nanti akan ada otorisasi, ada PIN yang dikirim, token yang dikirim ke HP dan lain sebagainya seperti biasa. Pembayaran kita tuh baru terpotong setelah promosi atau campaign-nya selesai. Apa arti semuanya ini? Nah, sebenarnya kita hanya perlu menemukan 1 atau 2 video kita yang rame lewat ad, ya. Kemudian abis itu kita hentikan aja, nggak perlu terus-menerus, karena kalau sudah berhasil menjangkau penonton yang pas lewat Google Ads, nah rekomendasi juga mulai jalan, mulai banjir tuh, ya. Nah, salah satu video saya yang saya iklanin di Google Ads dan kemudian mulai rame lah, nggak sampai viral sih ya, mulai rame, yaitu video yang berjudul 40 ide YouTube Short, ya, yang tempo hari juga dijadiin konten oleh Belian Tutorial. Itu bisa nambah sampai 1.000 subscriber, ya, dalam beberapa hari. Nah, padahal saya ngiklaninnya cuma seminggu, ya. Seminggu, bayar 200.000, waktu itu dapat hampir 200 subscriber. Nah, setelah itu, karena
rekomendasinya jalan, datanglah subscriber baru. Padahal iklannya udah selesai, ya. Nah, itu artinya pasang iklan di Google Ads adalah untuk memancing, untuk menguji, ya, apakah video kita ini, konten kita ini menarik nggak buat audiens yang tepat, oleh penonton yang tepat. Kalau audiensnya tepat, kontennya relate, berkaitan sama mereka, hasil Google Ads-nya juga akan bagus, ya. Jadi dengan budget 200.000 di beberapa konten yang saya iklanin, itu hasilnya beda. Ada yang view-nya lebih tinggi, ada yang subscriber lebih tinggi, padahal budgetnya sama, ya. Artinya yang membedakan adalah kualitas konten pada akhirnya, ya. Gimana? Ayo dicoba, ya. Tidak ada salahnya. Dengan budget 200-300 ribu, ya nggak ada salahnya kan kita berinvestasi dulu, ya. Nah, kalau sudah menemukan konten yang ramai lewat Google Ads, iklannya kita hentikan, nggak perlu dilanjutkan. Nah, itu secara alami, secara organik, view dan subscriber akan ngalir, ya. Jadi, ini boleh dikatakan suatu strategi kita dalam membangun channel, terutama channel kita sebagai pemula yang masih baru mulai, ya. Itu dulu, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kita diskusiin di kolom komen di bawah. Yuk, jangan ragu-ragu kalau mau nanya.